Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Aryanugraha dengan NIM F1 F1200067. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang terpenoid. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu ada pengertian terpenoid, yang kedua ada sifat-sifat dari terpenoid, yang ketiga fungsi dari terpenoid itu sendiri, dan yang keempat penggolongan terpenoid. Baik, masuk yang pertama tentang pengertian apa sih terpenoid itu sendiri. Nah, jadi terpenoid itu merupakan senyawa organik yang berasal dari penggabungan dua atau lebih unit isopren secara kepala ekor melalui biosintesa asam asetat dan asam mevalonat. Strukturnya terdiri dari unit-unit isoprena yang memiliki rumus molekul C5H8N, di mana N merupakan jumlah unit isopren yang terkait. Baiklah, sekarang kita masuk ke sifat fisika dan sifat kimia dari terpenoid. Semua senyawa di alam kita ini pasti memiliki sifat-sifatnya masing-masing. Nah, sifat-sifat tersebut terbagi atas dua, yaitu yang pertama sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika dari terpenoid itu sendiri terdapat 9 sifat secara umum. Yang pertama, dalam keadaan segar merupakan cairan yang tidak berwarna, tetapi jika teroksidasi warnanya akan berubah menjadi gelap. Terus terpenoid ini berbentuk kristal. Nah, monoterpenoid memiliki sifat khas, mudah menguap dan memiliki bau yang khas. Titik leleh dari terpenoid termasuk tinggi. Terus kebanyakan dia adalah senyawa yang optik aktif dan juga kerapatannya lebih kecil dari air. Terus terpenoid ini larut dalam pelarut organik yaitu eter dan alkohol. Selanjutnya, terpenoid merupakan senyawa yang tidak jenuh dengan bentuk rantai terbuka ataupun siklik. Nah, yang terakhir yaitu umumnya sukar dicirikan karena tidak ada kereaktifan kimianya itu sendiri. Baiklah, karena tadi kita sudah membahas sifat fisika dari terpenoid, sekarang masuk ke sifat kimia dari terpenoid. Nah, sifat kimia terpenoid ini terbagi atas 4 secara umum. Itu yang pertama, terpenoid larut dalam lemak dan terdapat dalam sitoplasma sel tumbuhan. Yang kedua, terpenoid diekstraksi dan dipisahkan secara kromatografi dengan memakai eter minyak bumi, eter atau kloroform. Nah, selanjutnya cara deteksi yang dapat diandalkan tetapi tidak khas pada plat KLT yaitu penyemprotan dengan asam sulfat pekat diteruskan dengan pemanasan. Nah, selanjutnya ada keisomeran. Keisomeran ini merupakan hal yang umum pada terpenoid dan pasangan isomer dapat terisolasi dari tumbuhan, contohnya geraniol dan nerol. Keduanya merupakan monoterpenoid atau monoterpena. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke apa sih fungsi-fungsi dari terpenoid. Baiklah, fungsi pertama dari terpenoid, terpenoid merupakan pengatur bagi tumbuhan. Nah, contoh yang pengatur bagi tumbuhan itu ada sesquiterpenoid, yaitu abscisin, dan dari golongan diterpenoid itu ada gibberellin. Terus yang kedua ada karotenoid untuk pemberi warna pada tumbuhan dan sebagai fotosintesis. Yang ketiga, golongan dari mono dan sesquiterpen itu bagi tumbuhan memberikan bau dan warna yang khas. Selanjutnya ada antaraksi tumbuhan dengan hewan, misalnya sebagai alat komunikasi dan pertahanan diri pada serangga. Terus terpenoid tidak menguap atau sterol dan dapat diimplikasikan sebagai hormon kelamin. Selanjutnya, bagi tumbuhan, terpenoid memiliki fungsi sebagai photoaleskin yang berfungsi sebagai antibakteri pada saat tumbuhan tersebut terinfeksi mikroorganisme patogen. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari penjelasan materi ini, yaitu penggolongan-penggolongan dari terpenoid. Baiklah, di sini golongan terpenoid yang pertama yaitu ada hemiterpenoid. Hemiterpenoid itu sendiri adalah senyawa yang dibangun dari satu isoprena dan mempunyai 5 atom karbon. Senyawa hemiterpenoid jarang di alam namun dapat dijumpai. Selanjutnya ada monoterpenoid. Monoterpenoid adalah senyawa yang dibangun dari 2 isoprena dan mempunyai 10 atom karbon, merupakan komponen utama pada minyak atsiri.
Baiklah, golongan selanjutnya ada sesquiterpenoid. Sesquiterpenoid ini merupakan senyawa yang dibangun oleh 3 unit isopren dan mengandung 15 atom karbon. Seperti monoterpenoid, sesquiterpenoid, dan terdapat sebagai komponen minyak atsiri yang tersuling uap. Biasanya titik didihnya itu rendah dari atau kecil dari 200 derajat Celcius dan berperan penting dalam memberi aroma pada buah dan bunga. Terus ada diterpenoid. Diterpenoid ini terdiri dari 4 unit isopren dan mengandung 20 atom karbon. Karena titik didihnya tinggi, biasanya diterpenoid ini tidak ditemukan di dalam minyak atsiri tumbuhan, meskipun beberapa diterpenoid yang bertitik didih rendah mungkin ada di dalam minyak atsiri. Baiklah, golongan selanjutnya dari terpenoid yaitu ada triterpenoid. Nah, triterpenoid ini adalah senyawa yang dibangun dari 6 isoprena dan mempunyai 30 atom karbon yang tersebar luas di dalam damar, gabus, dan kutit tumbuhan. Triterpen dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama ada triterpen sebenarnya, steroid, saponin, dan glikosida jantung. Kedua golongan yang terakhir, saponin dan glikosida jantung, sebenarnya triterpen yang terdapat di dalam bentuk glikosida. Baik, golongan selanjutnya yaitu tetraterpen. Tetraterpen adalah senyawa yang dibangun dari 8 isoprena dan mempunyai 40 atom karbon dan merupakan golongan pigmen yang larut dalam lemak berwarna kuning sampai merah terdapat pada semua tumbuhan dan di dalam berbagai jenis jaringan. Dan golongan terakhir dari terpenoid yaitu ada polyterpenoid. Polyterpenoid adalah senyawa yang tersusun dari banyak unit isopren yang ditemukan dalam lateks dari polyterpenoid merupakan senyawa penghasil karet. Baiklah, sekarang kita masuk ke deteksi dan karakterisasi terpenoid. Untuk mendeteksi dan mengetahui karakter-karakter dari terpenoid itu sendiri, umumnya terpenoid ini tidak berwarna, berbentuk kristal, dan sering bertitik leleh tinggi, dan dia merupakan senyawa yang aktif optik. Pada umumnya, sukar dicirikan karena tidak ada kereaktifan kimianya. Nah, biasanya uji yang banyak digunakan adalah reaksi Lieberman-Burchard atau anhidrida asetat dan asam sulfat pekat, yang dengan kebanyakan memberikan warna merah keunguan dan warna hijau biru untuk steroid. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang terpenoid dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan penyampaian kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.